Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan Fisika Dasar 2. Pada video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan pembahasan terkait dengan fluida. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah menurunkan rumus tekanan hidrostatik yang kita ilustrasikan seperti pada gambar berikut ya. Kita memiliki suatu cairan dalam suatu wadah, kemudian di dalamnya kita ada suatu benda dengan luasan S begitu dan kedalaman H dari permukaan zat cair ini. Nah, besarnya gaya atau lebih spesifik adalah tekanan hidrostatik itu sebanding dengan berat daripada air di atas benda ini ya. Yang pada akhirnya kita sudah rumuskan bahwa tekanan hidrostatik itu sama dengan rho, yaitu massa jenis air, dikalikan dengan G, yaitu percepatan gravitasi, dikalikan dengan H. H itu adalah kedalaman daripada benda ini diukur dari permukaan zat cair. Kemudian jika fluida sangat dalam, misalkan ada kasus lautan ya, lautan, maka massa jenis fluida bisa berubah terhadap kedalaman dan percepatan gravitasi juga berubah terhadap kedalaman, seperti yang beberapa waktu lalu kita sudah sampaikan ya, bahwa massa jenis fluida, jadi sini ada cairan atau gas ya. Jadi kalau lautan, maka semakin dalam lautan, maka massa jenisnya makin besar. Sebaliknya, jika semakin meninggalkan permukaan bumi, maka massa jenis udara itu makin kecil. Ya. Nah, di sini ekspresi ini tidak bisa kita gunakan lagi, ya, karena massa jenisnya itu berubah seiring dengan kedalaman, ya, ataupun massa jenis berubah seiring dengan ketinggian kalau kita meninjau udara ya. Nah, di sini kita bisa tinjau seperti pada gambar berikut ya. Misalkan kita memiliki suatu benda ya, S ya, dia berada di kedalaman H ya, Y sama dengan H. Y sama dengan 0 ini merupakan titik acuan awalnya, yaitu permukaan daripada zat cair ya. Di sini misalkan kita berikan kasus adalah permukaan air laut. Kemudian kita tinjau suatu segmen kecil yaitu dy, atau elemen kecil yaitu dy dengan jarak y daripada permukaan air laut atau permukaan zat cair yang sangat dalam. Oke. Nah, jika kita coba turunkan bahwa volume daripada elemen tadi, elemen kecil tadi yang kita coba turunkan, maka volume daripada elemen itu sama dengan luas permukaan, yaitu S ya, karena luas permukaannya tidak berubah dari suatu benda ini, dikalikan dengan D ya. Ini adalah volume. Kemudian massa, Anda tahu bahwa massa itu sama dengan massa jenis dikalikan dengan volume, maka ekspresinya bisa kita ubah menjadi seperti ini ya. Jadi ini dipindahkan ke sini. Oke. Nah, kemudian berat, Anda tahu bahwa berat itu sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi ya, sehingga dw sama dengan g dm. Anda masukkan lagi ini ke sini ya, dm-nya adalah di sini. Oke. Nah, kemudian Anda dapatkan bahwa berat ya, berat daripada air ya, berat daripada air di atas suatu benda ini ya, karena berat daripada air di atas suatu benda ini mengindikasikan besarnya tekanan hidrostatik, maka itu dapatkan dari rumusan integral ini. Jadi W sama dengan integral dari rho g s dy dengan batas integrasi dari 0 sampai dengan H dari permukaan ini zat cair sampai dengan kedalaman daripada benda tersebut ya. Anda tahu bahwa S ini adalah konstan ya, permukaan benda itu konstan, maka kita bisa keluarkan di sini. Maka kemudian Anda tahu bahwa definisi daripada tekanan hidrostatik atau tekanan pada umumnya sama dengan gaya dibagi dengan luasan ya. Karena luasan ini kita sudah keluarkan, kemudian dibagi dengan luasan juga, maka ini sama dengan, kita bisa coret, maka P itu sama dengan integrasi daripada massa jenis dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan dy dengan batas integrasi dari permukaan zat cair sampai dengan kedalaman zat cair dari diukur dari permukaan zat cair tersebut ya, yaitu sebesar H. Kemudian kita ambil contoh ya, misalkan massa jenis air laut menurut kedalaman memenuhi persamaan berikut. Jadi Anda lihat bahwa persamaan ini mengindikasikan bahwa semakin dalam ya,
semakin dalam permukaan lautnya ya, atau air yang kita tinjau, maka massa jenisnya semakin besar, yaitu pertambahannya adalah ini ya, dimana rho 0 itu adalah massa jenis di permukaan. Jadi semakin ke dalam maka massa jenisnya akan cenderung semakin bertambah. Hal ini berbeda dengan tadi yang sudah disampaikan dengan udara di atmosfer kita ya, makin ke atas maka massa jenisnya makin berkurang. Maka berarti di sini ekspresinya bukan ditambah tetapi dikurang untuk kasus udara. Nah, Y ini adalah kedalaman diukur dari permukaan ya. Kemudian gamma ini adalah konstanta ya. Tentukan tekanan hidrostatik pada kedalaman H dengan asumsi hingga kedalaman tersebut percepatan gravitasinya dianggap konstan. Jadi G ini dianggap konstan. Kita sudah berbicara secara detail pada bab gravitasi bahwa percepatan gravitasi itu nilainya sebanding dengan jaraknya dari pusat bumi ya. Sebanding juga dengan masanya dari yang kita tinjau ya. Nah, di sini Anda lihat bahwa percepatan gravitasi itu bisa kita anggap konstan di permukaan bumi. Pada bab terkait dengan gravitasi kita juga sudah jelaskan juga bahwa permukaan tertinggi daripada bumi itu adalah Gunung Everest ya. Dan itu kalau kita bandingkan dengan jari-jari bumi itu nilainya sangat kecil, sehingga kita bisa anggap bahwa nilai G atau percepatan gravitasi di permukaan bumi itu konstan. Nah, dalam hal ini kita anggap bahwa kedalaman yang kita tinjau, kedalaman lautan yang kita tinjau itu cukup kecil jika kita bandingkan dengan jari-jari bumi, sehingga kita bisa anggap nilainya konstan ya. Nah, kemudian kita dapat langsung menggunakan rumusan berikut ya, karena ini adalah konstan, bahwa P sama dengan integral daripada rho GDY ya, dari 0 sampai dengan H, di mana G itu bisa kita keluarkan karena konstan nilainya, sehingga kita dapatkan rumusan sebagai berikut ya. Nah, kemudian jika di permukaan zat cair sudah ada tekanan, ini seperti yang terjadi pada kehidupan sehari-hari ya, maka tekanan total di dalam zat cair sama dengan jumlah tekanan di permukaan dan tekanan hidrostatik, jadi penjumlahannya. Jadi kalau tadi kita dapatkan bahwa P itu sama dengan rho GH ya, ini adalah tekanan hidrostatik saja ya, ini adalah tekanan hidrostatik saja ya, sehingga total daripada tekanan dalam fluida ini ya P ya, itu harus ditambahkan dengan tekanan atmosfernya ya, ini adalah tekanan atmosfernya. Nah, besarnya berapa? Jika pada permukaan air laut ini sebesar 1 atm, 1 atmosfer atau 100.000 Pascal gitu ya. Nah, Anda lihat ilustrasinya sebagai berikut ya. Jadi tekanan total dalam fluida sama dengan tekanan atmosfer. Ini disimbolkan dengan simbol P0 ya. Kemudian tekanan hidrostatik adalah rho GH. Ini adalah tekanan atmosfer ya. Ini adalah tekanan hidrostatik ya. Oke. Nah, kemudian kita ambil contoh pencarian penumpang pesawat jatuh di Laut Jawa mengharuskan tim SAR menyelam ke dasar laut hingga kedalaman 37 meter. Ini adalah H-nya. Oke. Jika diasumsikan massa jenis air laut sama dengan massa jenis air biasa, yaitu 1000 kg per meter pangkat 3, berapa tekanan total yang dialami penyelam ketika mencapai dasar laut tersebut? Ya, jadi tekanan totalnya tadi kita sudah dapat jabarkan ya, bahwa tadi bahwa P sama dengan P0 plus rho GH ya. Kita dapatkan P0 itu sama dengan tekanan di permukaan air laut sebesar 1 atmosfer ya, atau 100.000 Pascal. Kemudian ini Anda bisa hitung bahwa rho GH ya, bahwa rho-nya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Ini adalah percepatan gravitasi meter per second kuadrat. Ini adalah meter. Anda dapatkan 370.000 Pascal ditambahkan dengan tekanan atmosfer di permukaan air laut sebesar 1 atm, itu sama dengan 100.000 Pascal, sehingga kalau di total menjadi 470.000 Pascal ya. Nah, kita bisa bagi menjadi dari 100.000
ini menjadi 4,7 atm. Kemudian ketinggian permukaan fluida ya, jika salah satu tekanan lebih besar dari yang lain, maka tekanan tersebut mendorong fluida ke lokasi yang bertekanan lebih rendah. Jadi salah satu prinsip daripada fluida mengalir itu adalah dia bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah ya. Tetapi di sini kita masih membahas terkait dengan fluida statis ya. Jadi agar fluida tetap diam, maka tekanan di A dan B dan C harus sama. Jadi di titik A, titik B, dan titik C itu tekanannya harus sama. Ini adalah yang membuat fluida ini statis ya. Ketinggian permukaan fluida statis dalam bejana berroda selalu sama ya. Jadi nanti kita akan coba rumuskan di sini ya. Jika di permukaan atas fluida adalah ruang hampa ya, ini adalah ruang hampa ya, maka tekanan dorong dari bawah mengangkat zat cair sehingga fluida dalam pipa menghasilkan tekanan hidrostatik yang persis sama dengan tekanan dorong dari bawah ya. Misalkan kita asumsikan di dalam pipa ini ada tekanan P begitu, berapa besarnya tekanan P itu sebanding dengan tekanan hidrostatik ini ya. Jadi Anda lihat tadi ada rumusan P totalnya sama dengan P0 plus rho GH ya. Nah kebetulan P0 nya ini nilainya 0 karena ini adalah vakum. P0 nya sama dengan 0 ya. Jadi P sama dengan rho GH ya. P sama dengan rho GH1 di sini ya, H1, sehingga H1 ini sama dengan P per rho G. Jadi tinggi maksimum ya, tinggi maksimum itu sama dengan besarnya P dibagi dengan rho G. Kemudian bagaimana jika ujung pipa ini atas ini tidak 0 tekanannya ya, tidak vakum maksudnya, ada nilai P0 ya, misalkan tekanan atmosfer sebesar 1 atm ya, maka di sini P sama dengan P0 plus rho GH2, sini ada H2 ya, sehingga H2 ini sama dengan P kurang P0 dibagi dengan rho G. Nah Anda lihat rumus ini dengan rumus ini itu sama ya, yang berbeda hanyalah ini saja. Kalau di sisi kiri maka karena dia vakum maka P0 sama dengan 0. Oke, karena ini tidak vakum maka nilainya tertentu. Oke. Nah kemudian kita ambil contoh ya. Jadi pada pompa air ada data yang dinamakan discharge head, dan discharge head artinya adalah ketinggian maksimum air yang dapat didorong pompa. Setiap pompa air di samping memiliki kemampuan menyedot air atau suction head, juga memiliki kemampuan mendorong air atau discharge head. Jika sebuah pompa memiliki discharge head 21 meter ya, berapa tekanan dorong yang dihasilkan pompa? Sini tanya adalah tekanannya ya. Gunakan 1 atm adalah 100.000 Pascal. Nah, berdasarkan informasi dari soal kita dapatkan dan kita bisa aplikasikan langsung dengan rumus ini adalah P sama dengan P total fluida itu sama dengan P0 ya di di atmosfer ya, plus rho GH ya. Anda tahu bahwa tekanan atmosfer adalah 1 atm ya, 100.000 Pascal. Nah, ditambahkan dengan tekanan hidrostatik ini. Jadi di sini Anda lihat bahwa rho-nya adalah 1000 kg per meter pangkat 3 ya, ini adalah meter per second kuadrat. Nah, ini diketahui bahwa tingginya adalah 21 meter. Hanya adalah 21 meter, sehingga Anda dapatkan 310.000 Pascal. Sehingga kalau kita konversi dibagi dengan tadi ya 100.000 menjadi 3,1 atmosfer. Kemudian prinsip penyedotan air adalah pompa menurunkan tekanan udara di ujung atas pipa ya. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa prinsip daripada fluida mengalir itu adalah dia bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi bagaimana caranya agar air itu bisa bergerak ke atas? Caranya adalah kita harus membuat tekanan di sini itu lebih besar daripada tekanan di sini ya, sehingga ini akan ke atas ya. Ini harus lebih besar daripada tekanan di sini. Oke, jika sama maka ini tidak bisa ke atas ya. Nah, permukaan air sumur sendiri mendapat tekanan dari atmosfer ya. Di sini adalah tekanan atmosfer P0, atau ini saya sebut P0 ya. Jika tekanan di ujung atas pipa menurun, maka tekanan atmosfer di permukaan sumur mendesak air naik sepanjang pipa ya. Jadi membuat dia naik ke atas ya. Berapa ketinggian naiknya air? Nah, ini yang kita coba hitung, bahwa kita tadi sudah sampaikan bahwa yang membuat air
air ini naik adalah perbedaan tekanan ya, perbedaan antara tekanan di sini dan di sini, yaitu P0 dikurangi P aksen, dimana P0 itu lebih besar daripada P aksen untuk syarat dia bisa air itu bisa naik ke atas ya, sama dengan rho GH, sehingga H sama dengan P0 dikurangi P aksen dibagi dengan rho G. Bagaimana jika P aksen sama dengan 0? Jadi ini vakum ya, vakum. Jadi P aksen sama dengan 0, jadi tekanannya 0. Dan ini adalah kondisi pompa yang teoritis, yang idealis ya. Jadi yang membuat udara di sini tekanannya adalah 0 ya. Nah kalau 0 maka ini bisa kita coret ya, sehingga jadi H-nya adalah P0 dibagi dengan rho G. Kita sebut sebagai maksimum karena ini tidak akan mungkin terlampaui ya. Kenyataannya bahwa P aksen itu tidak mungkin nilainya 0 ya, karena pompa-pompa yang berada di pasaran tidak bisa membuat tekanan di sini itu benar-benar sama dengan 0, sehingga kita sebut di sini adalah H maksimum, tidak akan terlampaui ya. Dan ini penting kita ketahui sebelum kita memutuskan bagaimana kita masang suatu pipa air atau dengan pompanya ya. Kita harus memastikan bahwa kedalaman dari ini terhadap air yang kita tinjau ini, yang akan kita naikkan itu tidak lebih besar daripada Hmax ini ya. Tentu saja Hmaxnya bukan seperti ini ya, karena ini ada kondisi vakum, pasti Hmax kalau H yang kita gunakan pasti berapa persennya daripada Hmax ini, misalkan 80 persennya, 90 persennya, dan lain sebagainya. Yang jelas dia lebih kecil daripada Hmax ini, karena kenyataannya pompa yang ada di pasaran tidak bisa membuat ini benar-benar vakum ya. Pompa terbaik adalah yang sanggup menghasilkan kondisi vakum di ujung atas pipa. Jika kondisi ini dapat dicapai, maka air akan naik dengan ketinggian maksimum. Tadi adalah kondisi idealnya. Oke, nah kita coba evaluasi ya. Tadi dapatkan Hmax itu sama dengan P0. Misalkan kita kurangi 0, dimana ini adalah vakum ya, maka P0 per rho G ya. Maka misalkan P0 adalah 1 atmosfer ya, rho adalah 1000 kg per meter pangkat 3, dan G adalah 9,82 meter per second kuadrat. Di sini kita menggunakan angka yang lebih akurat, bukan 10 meter per second kuadrat, tapi 9,82 meter per second kuadrat. Maka dapatkan Hmax sama dengan ini 10,28 meter. Namun ini adalah kondisi ideal, tidak ada pompa yang benar-benar sanggup memvakumkan ujung atas pipa sehingga ketinggian air dapat disedot pompa lebih kecil dari itu. Jadi ini adalah kondisi ideal. Jika misalkan kita ternyata ini jaraknya terlalu tinggi begitu, maka kita harus turunkan ya, pompanya harus kita turunkan ya, sehingga di sini ya, jarak ini H ini harus lebih kecil daripada Hmax ya. H ini harus lebih kecil daripada Hmax ini, sehingga ini bisa naik ke atas ya. Kalau ini lebih besar maka air tidak bisa naik ke atas. Nah solusinya adalah memindahkan pompa ini ke bawah ya, pompa ini ke bawah. Oke. Nah kemudian contohnya adalah pompa air yang digerakkan dengan tangan hanya sanggup menghasilkan penurunan tekanan setengah atmosfer di ujung atas pipa ya. Tadi didapatkan bahwa P aksen itu sama dengan setengah dari P0 ya. Oke. Nah berapa kedalaman maksimum air yang dapat disedot dengan pompa tangan tersebut? Gunakan data 1 atmosfer adalah 100.000 Pascal ya. Kita dapatkan bahwa P0 itu sama dengan 1 atmosfer ya, sehingga P aksen itu sama dengan tadi diketahui setengah dari P0, maka 50.000 Pascal. Kedalaman air yang dapat disedot dihitung dengan persamaan ini ya, dengan persamaan ini. Oke, bahwa H sama dengan P0 kurang P aksen per rho G. Ya, di sini Anda tahu bahwa ini adalah setengah daripada P0 ya. Ya, jadi terus kemudian dibagi dengan rho 1000 kg per meter pangkat 3 dikalikan dengan kecepatan gravitasi meter per second kuadrat sama dengan ini dapatkan 5 meter. Jadi ini adalah ketinggian maksimum ya, yang dapat diakomodir oleh pompa ini, pompa tangan ini ya. Jika dia lebih kecil ya maka oke. Jika dia lebih besar, tingginya daripada 5 meter ini, maka dia air tidak dapat naik ke atas.
Kemudian di sebuah restoran kalian memesan jus jambu ya, massa jenis jambu sekitar 1,3 gram per centimeter pangkat 3, ini adalah rho-nya. Kalian minum jus menggunakan sedotan yang panjangnya 15 cm ya, ini adalah hanya berapa maksimum tekanan udara dalam mulut agar jus dapat naik melalui sedotan hingga ke dalam mulut ya. Jadi Anda tahu massa jenis cairan, jadi jus dianggap sebagai cairan ya, rho sama dengan 1,3 gram per centimeter pangkat 3 diubah menjadi kilogram per meter pangkat 3 untuk bisa kita operasikan dengan satuan yang lain, yaitu 1300 kg per meter pangkat 3 dengan menggunakan persamaan ya tadi ini ya, persamaan ini maka kita dapatkan bahwa P aksen ya, kita jabarkan lagi, bukan H lagi yang kita tinjau tapi P aksennya yang kita ingin cari. Jadi P aksen, nah ini kita Anda pindahkan ke ruas kanan ya, dan ini pindahkan ke ruas kiri. P0 dikurangi rho GH, Anda pindahkan ini ya. Oke, dapatkan bahwa 100.000 ya, ini adalah tekanan atmosfer Pascal ya, dalam Pascal ya, Pascal kurangi 1300 kg per meter pangkat 3 kali 10 meter per second kuadrat ya, dikali 0,15 meter ya, ini masih dalam sentimeter, kita ubah menjadi meter ya, jadi 98.050 Pascal ya. Misalkan kita memiliki dua zat cair dalam pipa U ya, jadi misalkan ini ada zat cair 1, di sini aja zat cair 1 rho 1, dan ini adalah zat cair 2 yang warna orange, zat cair 1 ya, zat cair 1 ini adalah zat cair 2. Oke. Nah, sifat zat cair yang menghasilkan tekanan hidrostatik dapat digunakan untuk menentukan massa jenis zat cair yang lain. Jika massa jenis suatu zat cair sudah diketahui zat cair referensi ya, misalkan salah satu ini zat cair ini kita ketahui massa jenisnya, maka kita dapat mengetahui massa jenis yang lain ya. Nah, prinsip yang harus dipahami adalah pada ketinggian yang sama, tekanan di dalam zat cair yang sama adalah sama juga ya. Kondisinya zat cairnya harus sama, zat cairnya harus sama ya, zat cairnya harus sama, sehingga tekanan di titik A itu sama dengan tekanan di titik B ya. Oke, dan tekanan di sini sama dengan tekanan di sini gitu ya. Nah, di sini misalkan kita turunkan tekanan di A sama dengan tekanan B, karena ini masih satu zat cair ya, maka kita dapat rumuskan bahwa tekanan di titik A, Anda lihat tekanan di titik A, di atasnya ada apa saja ya. Yang pertama adalah ada P0 ya, tekanan di permukaan zat cair ini P0. Kemudian ada rho 1, ada zat cair 1 ini ya, tekanan zat cair 1 setinggi H1 ya, ini adalah rho GH1 ya. Oke, ini ya harus ada rho 1 karena zat cair tertentu. Kemudian ada zat cair 2 ini ya, sebesar rho 2 GH2 ya. Di sini bukan H2 lagi, tapi di sini adalah Y. Anda lihat di sini ya. Oke. Kemudian tekanan di titik B sama, kita lihat di atasnya ada apa? Di sini ada P0 ya. Ada tekanan di permukaan zat cair P0. Kemudian ada di sini ada tekanan zat cair 2 juga ya. Rho 2G kali H2 ya. Kemudian di sini juga ada zat cair lagi ya. Ini adalah rho 2G kali Y ya. Sehingga Anda dapatkan seperti ini. Kemudian Anda evaluasi, maka PA sama dengan PB, tekanan di sini harus sama dengan tekanan di sini, maka Anda akan mendapatkan rumusan di sini ya. Maka ini bisa dicoret ya, tekanan atmosfernya di sini dan di sini sama, kecuali kalau satunya dibuat vakum maka berbeda. Nah, di sini Anda dapatkan masih sisa dua ekspresi ya, di kanan dan di kiri. Anda lihat di sini juga sama, maka Anda dapatkan rho 1 GH1 sama dengan rho 2 GH2. Nah, G-nya kan sama juga, kita bisa coret di sini sehingga dapatkan rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Oke. Nah, misalkan kita ambil contoh air dan sejenis oli, ya ini adalah olinya, ini adalah airnya ya, yang tidak tercampur ya. Jadi ini adalah syarat utama dari pengujian ini ya. Jadi kalau dua zat cair tercampur ya tidak bisa kita mengukur massa jenis
cairan yang satu terhadap cairan yang lain, tidak bisa. Ini syaratnya ya tidak boleh tercampur dengan air dimasukkan ke dalam bejana berhubungan di sini. Dalam kondisi seimbang, posisi air dan oli tampak pada gambar ini ya. Pengukuran dengan mistar menghasilkan H itu sama dengan 15 cm. Oke. H2 adalah 2 cm. Ya. Nah, kalau kita ukur di sini ya tepat di titik ini dan titik ini, maka di sini 15 cm kurang 2 cm ini adalah 13 cm. Kita ukur titik ini dan titik ini ya, seperti pada gambar berikut ya. Nah, kita menggunakan persamaan yang tadi ya, bahwa Anda dapatkan bahwa tadi rumusnya adalah ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2. Oke. Nah, kita pindahkan di sini ada oli ya, atau minyak ya. Ρ minyak dikalikan dengan H-nya ini. Oke. Sama dengan ρ air dikalikan dengan H1. Ρ air dikalikan dengan H1. Oke ya. Nah, di sini Anda tadi sudah dapatkan ini adalah 2 cm, ini adalah 15 cm, maka ini adalah 13 cm. Sehingga di sini Anda dapatkan ρ minyak kali 15, ini tingginya 15 ya. Ya 1000 ini sama dengan sisi kanannya adalah air ya. ρ kalikan dengan H daripada airnya 13 cm. Ini air ya. 1000 kg per meter pangkat 3 dikalikan tinggi airnya, serta airnya ya 13 ini cm. Maka didapatkan ρ minyak sama dengan sekian 867 kg per meter pangkat 3. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya.